Selamat sore Bu Melani. Selamat sore Pak Sunaryo. Ya, Apa kabar? baik. Rupanya waktu ngobrol-ngobrol di kafe Aromanis, tiba-tiba Ucok datang. Ucok datang nimbrung. Kemudian, wah ini saya mau bagaimana kalau diulang lagi nanti di Selasar ngobrolnya gitu. Ngobrol 7 jam ya? 7 jam. Nah itu saya pikir si Ucok baru datang dari Belanda dengan disertasi yang tebal. Luar biasa itu. Iya, datang ke sini mau bicara bla 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 yang internasional. Rupanya omongan biasa kita yang diangkat. Sehari-hari ini ya. Iya, nah ini luar biasa. Jadi disitu semakin tinggi ilmu, makin bisa mengangkat hal-hal yang remeh-temeh menjadi sesuatu. Barangkali begitu, Jok. Ucok untuk Ucok ya. Ya, rupanya terjadi. Ya, saya dengan adanya Bu Melani itu kita ulang ngobrol-ngobrol lagi. Seperti yang saya mengenal Bu Melani itu di sini Itu ada tuh foto fotonya. tahun 98. Enggak, 96. 96. 95 malah. 96. 96. Ya, di situ saya sudah nyiapin semua karya-karya untuk dibuka 98. Nah, dalam waktu yang kosong ini saya masih mikir-mikir apalagi Bu Mel datang. Sebenarnya sebelumnya saya dengan Bu Mel itu belum kenal secara pribadi, ketemu di pameran-pameran Jakarta, terutama Jakarta, Jogja, selalu ketemu saya, ini siapa ini? Nah, kemudian datang sana waktu istri saya, itu Bu Melani, dokter. Anaknya itu punya klinik kulit. Oh ya, kemudian kita ngobrol-ngobrol. Di satu yang saya tidak terlupakan dan Bu Mel, saya merasa Bu Mel itu ada memberi kontribusi terhadap saya karena saat itu Arin masih SMA ya, harus terakhir lagi coret-coret. Terus Bu Mel lagi ngapain tuh? Lagi coret-coret, minta si Arin diminta, ya cuman coret-coret itu mau saja gitu. Kemudian waktu mau pulang, Bu Mel ngasih uang 100.000. Hah, buat apa? Buat Arin. Nah, saya nggak pernah ngasih uang sebesar itu. Waktu saya kasih, kaget untuk jajan katanya. Ya. Tapi dari situ, momentum itu saya merasa Bu Mel meletakkan satu embrio semangat bahwa dia bisa membuat sesuatu yang dihargai orang. Itu di depan ini saya usahakan terima kasih. Sama-sama senang kok. Ya. Nah, selanjutnya kita makin berteman dan juga tidur di rumah gitu. Nah, tapi sebelum itu saya juga suka dengan Bu Mel, suka ke Jogja. Kelihatannya kalau di Jogja intens sekali, lebih intens daripada di Bandung. Kenapa, Bu? Bener sih. Jadi kira-kira begini, setelah saya melanjutkan pendidikan kedokteran di luar, kembali tahun 90-an tuh yang sering ke Bali dan ke Jogja. Terutama jadi Bali dulu terus Jogja. Saya rasa memang
ini perasaan personal ya. Kalau ke Jogja itu mungkin karena juga lebih lama, rasanya seperti pulang ke rumah. Nah kemudian jadi kalau saya ke sana tuh nggak kayak mau berangkatnya tuh bingung mau apa nggak gitu. Jadi gampang lah ke Jogja gitu. Kalau ke Bandung masih merasa seperti saya bertamu di kota ini gitu. Nah kan memang ke Bandung itu baru 2000, kalau ke Jogja saya kira dari tahun 94, 95 deh ke Bandung baru 2004 saya kira. Pada saat ada acara di Kota Baru Parahyangan sama Asmujo tuh. Ya. Jadi kalau dilihat di buku saya kira di situ ada catatan juga dari Asmujo nih yang kira-kira mengatakan tentang hal ini. Ibu nggak mau ke Bandung nih, maunya ke Jogja gitu. Nah, tapi seneng gimana? Senengnya apa? Apanya? Banyak ke Jogja. Selain merasa lebih seperti pulang ke pulang rumah. kampung gitu. Lebih santai sih. Ya kan, saya kira sama gak ya pendapatnya ya. Kalau orang Jogja tuh lebih santai sih. Kalau Bandung kan malahan lebih formal, lebih sopan santun gitu kan. Tapi justru kita kan jadi agak berjarak ya. Kalau itu kan santai-santai aja. Itu siapa aja mereka gitu loh. Ya, yang saya heran itu Bunga selalu motret. Iya. Selalu motret, ngobrol, merangkul yang muda-muda. Nah, yang saya ingat akhir-akhir ini rupanya yang terkumpul foto-foto dari Bu Mel itu ada 100.000. Ya, lebih. Ya. Dan bukan itu saja, Bu Mel itu akhirnya suatu saat menitipkan ada 3 truk ke Wat Batu teman-teman di Bandung Project. Bandung Project ya. Nah, akhirnya mereka bikin tim untuk melihat satu-satu, mendaftar. Begitu banyak foto-fotonya. Ini saya catat di sini foto-fotonya ada. Di situ ada photographic record, foto album, foto yang loose dalam boxnya, berceceran gitu. Terus printed publication, katalog, poster, flyer, artist book, press, magazine, merchandise, and collectible t-shirt, tote bag, terus dari karya-karya seniman tentunya, merchandise, event, artwork, 2 dan 3 dimension, multimedia, itu juga ratusan, personal dokumen, business card, correspondence, semua ada respon dari para seniman. Itu kan nggak kebayang. Bu Melani, dia kolektor, bukan. Sebagai kurator, bukan sama sekali. Terus sponsor, bukan juga. Tetapi peranan itu rupanya ngobrol-ngobrol ini yang saya tahu ditangkap oleh Ucok. Bahwa ini kalau saya melihat Bu Melani itu mungkin konektor. Malah karena terlalu banyak semua seniman muda, tidak ada yang tidak tahu Bu Melani. Ada yang mengatakan, oh itu ibu seni rupa. Wah seneng nih dapat gelar konektor ya. Konektor. Konektor. Ya, konektor ya. Konektor antara seniman muda
Tapi Bu Melani, kenapa mereka anak-anak muda respect pada Bu Melani? Bu Melani juga sangat akrab dengan para kurator semuanya. Di sini dengan Jim, ada semua yang itu kenal semua. Nah, itulah yang menjadi untuk anak muda hormat. Bahkan Bu Melani juga nggak seken-seken tiba-tiba ikut ke Sao Paulo, ikut Venice Biennale. Itu kan tempat jauh, seorang dokter gentayangan ke sana. Itu Iya. bukan energi saja, itu kan tentu biaya. Ya, berbahagialah Bu Melani sama suami diperbolehkan pergi-pergi meninggalkan rumah. Mungkin ada respon waktu kesana kemari, di rumah bagaimana? Ditinggal-tinggal begitu. Gak apa-apa sih, santai aja. Kalau enggak mungkin dong, ini udah hampir 50 tahun begitu gentayangan ya. Ya. Kalau udah ada friksi-friksi kan nggak mungkin bertahan gitu lama. Itu sebagai salah satu bukti bahwa gentayangannya itu dan kecintaan di art nggak pengaruh sih. Untung, saya beruntung. Sampai ke Venice Biennale pengen lihat apa? Waktu itu kan ada seniman-seniman kita yang berpameran di sana. Terus? Ya mau lihat dong. Lihat senimannya? Ada bukan sama Dava, yang sama Ziko juga ada di sana. Lihat senimannya atau karyanya? Support senimannya dong. Dan sekalian lihat karyanya, nah, terus mensupport senimannya. Pokoknya saya ke sana itu pasti yang dilihat karya-karya, ada si A, si B, nggak peduli senimannya. Ya, itu bedanya. Saya sih peduli sih. Nah, saya tadi mengatakan kolektor bukan, tapi di rumahnya banyak sekali karya-karyanya ratusan, tapi itu bukan dibeli dari pameran ya, tapi nanti yang anak-anak muda, Bu Mel, saya punya ini, tolonglah dibeli, begitu? Ya nggak sejelas begitu, tapi kita kira-kira tahu lah. Ya. Kan sebelumnya saya senang, biasanya kalau kita, terutama di Jogja ya, di Bandung emang agak jarang sih ke studio seniman. Kalau di Jogja tuh kemana-mana deh. Nah kemudian saya suka tuh, tahu keluarganya, tahu anaknya. Kemudian foto-foto kalau dilihat di buku kan banyak dengan anak dan istri. Gitu. Ya. Jadi tahu mereka, jadi dengan sendiri kita tahu situasinya kan sebetulnya. Jadi mereka sih nggak bicara secara eksplisit begitu, tapi ngerti lah gitu. Ya itu yang mengharukan ya. Artinya ujung-ujungnya ke manusianya itu sendiri. Ya, ya sama-sama senang sih. Ya. Kalau karya-karyanya seneng yang seperti apa? Mungkin ada gambaran. Artinya, oh ini saya suka, oh ini suka. Saya sih nggak fanatik pada genre tertentu sih, nggak fanatik. Tapi saya kira di tiap macam gaya berkarya itu juga ada yang menarik hati saya gitu, ada juga yang kurang lah gitu kan. Saya kira sih biasa-biasa aja, wajar lah gitu. Kemudian waktu foto-foto itu dalam pikiran Bu Men untuk apa gitu? Sebetulnya sih sebagai pengingat untuk saya, ingat nih ini orang siapa nih gitu, namanya siapa, kalau enggak saya lupa sih, temu teman-teman baru kan lupa. Dan selain itu memang kebiasaan saya dari kecil, saya selalu menyimpan, mendokumentasikan foto-foto.
Foto-foto saya lagi SD ada, SMP, SMA, kemudian di FKUI ada. Terus sampai jadi dokter, nah saya pisah tuh juga. Foto kedokteran ada, misalnya ke conference kemana gitu kan ada. Kemudian yang foto seni, ya ini ada gitu. Kenapa ke seni itu lebih banyak dan menekuni sampai hari ini? Itu mungkin sebagai bukti ya, saya cinta sih di lingkungan seni ini. Saya kira juga suatu apa ya, kalau orang bilang apa ya, alasannya apa sih gitu kan, nggak ada alasan juga. Cuma saya kira sebagai keseimbangan antara kehidupan sebagai dokter yang sangat berat dan penuh dengan tanggung jawab dan tidak bisa ada apa namanya negosiasi di bidang kedokteran kan kita nggak ada negosiasi apa-apa. Ini ya ini kalau begini harus langkah berikut udah ada semua gitu ya. Kemudian juga ada jaga malam segala jadi berat sekali sih di kedokteran. Nah di seni itu sebagai satu keseimbangan. Saya kira ya. Itu setelah saya perhatikan sekian tahun, oh rupanya ini sih gitu. Ya. Makanya di sini ada beberapa foto cuplikan dari buku Bu Melani. Seperti saya lihat di sini ada foto waktu datang tahun 96 ya. Ke rumah itu yang tadi peristiwa itu saya teringat 96 itu kalau tidak salah saat itu di Pak Pirus, Ade Pirus almarhum, dia ngepalain seniman-seniman Asia tentang selalu bikin tur pameran di 10 negara di Asia. Nah, tahun 96 di Korea ada dan saat itu saya sempat ngajak Arin juga waktu itu. Tapi saya nggak tahu apakah Arin waktu itu peristiwa dengan Bu Melani sudah atau sebelumnya saya tidak tahu. Nggak tahu. Itu 2002. Oh, di mana? Oh. Sesudahnya jadi ya. Di Korea. Nah, di Korea itu kami ngajak pertama kali Aiju Christine pameran nih. Dia baru lulus ya nggak malu-malu gitu. Kita pameran di sana. Kalau menurut saya itu pertama kali ke luar negeri pamerannya Aiju. Nah, pengingat itu dengan foto itu sangat betul. Menjadi connect ya satu dengan yang lain. Ya. Ya itu untuk saya juga begitu maksudnya pengingat ya. Ya. Nah, artinya kalau orang kayak kolektor barangkali agak sulit untuk bisa dimengerti sikapnya Bu Melani ya. Karena karya-karya yang terkumpul di Bu Melani itu yang betul-betul senang barangkali nggak banyak kan. Karena tapi kan saya nggak menilai dari mungkin secara artistiknya aja ya. Tapi cerita di balik itu kan ada. Nah, jadi nggak itu aja gitu loh. Itu yang tidak dipunyai kolektor karena kolektor itu sininya investasi selalu. Saya kira kebanyakan sih gitu ya. Itu sih wajar juga, baik juga. Jadi masing-masing punya porsinya sendiri-sendirilah. Bu Men banyak kenalan dengan kolektor gitu? Oh ya banyak dong. Ya. Dan sekarang kan kita yang membina itu OPC untuk kolektor muda. Ya. Terjadi satu diskusi dengan mereka? Banyak, seringkali. Iya. Terus arahnya bagaimana? Apanya? Arahnya bagaimana?
Arahnya ya tadi yang Pak Naryo bilang betul. Kebanyakan sih tentu memikirkan investasi sih. Tapi saya kira sih sah-sah aja, baik-baik aja. Karena itu pun perlu untuk apa ya, supaya ekosistemnya jalan kan. Kalau di situ macet, ekosistem yang ini nggak jalan nih. Jadi penting juga itu sih. Saya penasaran, Bu Melani cenderung dekat dengan Jogja daripada Bandung. Kira-kira sebabnya kenapa ya? Sebabnya gimana ya? Saya kira ya tadi itu sudah lama ya, lebih lama lagi gitu. Dan kemudian mereka-merekanya kan santai gitu loh. Kitanya juga santai. Di sini juga santai. Misalnya di sini Tisna itu santai sekali. Iya, makanya deket nih Kang Tisna nih, selalu saya kunjungin. Itu dari tahun berapa ya? Mana sih fotonya nggak ada ya di sini? Hah? 2000. Yang High performance. sama Dava kecil tuh. Gimana sih yang fotonya? Ada? Oh nggak ada di sini. Nah, karena Bu Melani sering mengikuti acara-acara kesenian kita di internasional, dan Bu Melani suka ikut. Anda terpikir, yang kalau di Jogja begini, yang di Bandung begini, Jakarta begini, punya berpikir begitu enggak? Berpikir membandingkan gitu? Iya. Terlalu membandingkan dengan luar gitu ya? Enggak terlalu juga sih. Cuman yang biasanya saya selalu pikir, apa yang bisa saya perbuat untuk mengkonek gitu. Misalnya saya di mana bisa apa gitu loh. Ya tapi saya nggak membandingkan karena saya kira tiap tempat memang punya kekhasan sendiri-sendiri dan juga mungkin dengan kekurangannya yang kita harus sadari bahwa ya memang kita punya banyak kekurangan juga ya. Tapi kalau apa yang kita bisa perbuat dengan itu gitu. Nah, di sini Mel tahu ada peranan Lawang Wangi. Tahu dong. Ya, Lawang Wangi itu sering bikin kompetisi se-Indonesia. Iya. Nah, tapi setahu saya pemenangnya selalu 1, 2, 3 itu dari Bandung. Itu tercermin nggak untuk yang di luar bagaimana? Apakah itu fair atau saya tidak tahu. Bu Mel kan melihat kesenian di luar negeri atau di luar kan itu di Indonesia. Jadi yang apakah fair dengan yang di kota-kota lain gitu maksudnya ya? Maksudnya pemenang-pemenang dari lomba baca ya, dari Lawang Wangi itu banyak sekali dari Bandung. Betul. Terpikirnya kenapa? Saya nggak terlalu heran sih. Nggak terlalu heran sih. Ya, saya kira memang pilihannya juri cukup tepat sih. Ya kenapa? Emang lebih baik. Oh ya? Iya. Dari sisi apanya? Tentu saya kira yang ini kurator-kurator tentu bisa lebih menjawab nih. Tapi kalau secara sederhana ya, saya pikir para juri juga sudah, itu kan jurinya macam-macam dari macam-macam bidang. Mereka tentu sudah punya masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri dan kemudian sebagai terakhirnya dirundingkan bersama kan. Tapi kalau kita lihat memang apalagi kan yang terakhir-akhir ini baca kan baru belakangan. Jadi tahun berapa ya? Buan tahun berapa mulainya? 2010. Jadi perkembangan di seni rupa kan sudah jauh. Jadi bukan hanya painting aja. Jadi banyak macam-macam new media
di mana saya kira kota lain memang agak ketinggalan sih, gitu. Jadi pilihannya saya kira selama ini juga bagus, baik. Bahwa yang waktu Venice itu kita dimenangkan siapa? Andi Wirman. Ya. Cuman di karena kesalahan panitia karena umurnya. Ya. Itu kan bukti juga ya sebetulnya. Bu Mel lihat kan? Enggak, saya nggak pergi ke sana sih saat itu, enggak. Nggak lihat. Maksudnya tidak berada di situ ya. Ya. Cuman tahu ceritanya aja. Ya. Nah, Bu Mel sekarang semua dokumen-dokumen yang banyak sekarang digarap oleh Maharani CS. Terima kasih loh itu. Iya. Kalau enggak sudah enggak ada kemampuan untuk itu banyak beresin. sekali. Maka dipilah-pilah seperti kita sendiri sebagai praktisi seni. Kalau ada badge atau apa lo ya terserak mana. Ada t-shirt segala disimpan, itu luar biasa Bung. Jadi sebagai tambahan ya, seperti t-shirt, yang saya simpan itu adalah t-shirt yang pada saat itu ya, pameran, ada artisnya yang membuat, kemudian saya biasanya minta tanda tangan. Jadi semua ada dokumentasinya aja, semua ditanda tangan t-shirtnya, dan juga kemudian saya ada fotonya. Gitu. Dengan maksud? Ya nggak ada maksud, seneng aja. Nggak tahu mau diapain gitu loh. Saya nggak habis pikir. Tote bag juga tadi kan Pak Nadio bilang tote bag. Ya. Tote bagnya juga begitu. Semua ada di tanda tangan sama ada fotonya. Jadi ya nggak ada maksud sih. Saya nggak punya maksud bagaimana, cuma seneng. Salah satu bukti bahwa itu nanti ada gunanya, itu contohnya adalah begini. Kira-kira tahun berapa ya, Biennale Jogja 2016 ya. Itu teman-teman di Jogja Sakato grup Sakato buat pameran. Tapi itu idenya semua dari mereka sih, karena karya saya kan ada di Jogja. Jadi bikin pameran yang dipilih itu karya-karya yang semuanya sebenarnya ada fotonya sih. Jadi mereka pilih, udah gitu ada di displaynya dengan foto saat itu, dan kemudian ada ceritanya. Ceritanya kalau bisa dari senimannya, kalau enggak ya dari saya gitu. Jadi pameran itu bisa kita lihat foto dan itu. Gitu. Sampai di rumah juga nggak ditanya suami untuk apa itu? Enggak sih. Ini tempat. Aman-aman aja. Aman. Ya. Karena saya sendiri numpuk itu, saya bingung mau ngapain gitu. Nah, iya. Abu Mel kan berkarya tidak, ini dikumpulin, mau dijual juga tidak. Dijual juga tidak emang, dan kayaknya orang nggak bisa laku deh. Tadi Bu Tapi Mel, nanti ya kalau itu begitu, coba nanti kalau misalnya ada pameran katakanlah t-shirt sama tote bag, artisnya pasti seneng. Oh iya. Yo. Bisa kebayang nggak Pak Nadio? Iya. Misalnya yang Pak Nadio juga ada loh buku, kan tanda tangan ada fotonya. Bisa terus ada karyanya, bukan karya sih. Tote bag di situ, tote bagnya kan senimannya ingat, oh iya itu saya yang bikin dulu ya. Terus ada fotonya. Seneng. Tapi memang gak ada harganya. Kalau di ini ada harga kan gak ada. Cuman sejarah menurut saya. Sampai Bu Mel tadi nyeletuk Sakato. Itu ingat grup Sakato. Ingat dong. Nah, sebelumnya dulu ada grup seniman dari Padang. Ya itu Sakato. Sebelumnya. Enggak.
Jendela. Bukan. Jadi Sakato itu grup besarnya, Jendela itu salah satu kecilnya. Oh, oke. Karena grup Padang itu pertama kali pameran di Selasar itu Jendela, grup Jendela. Oh, grup Jendela, ya. Di Wirwan Itu CS. sebenarnya, ya itu grup kecilnya cuma 5-6 orang ya. Bu Mel yang paling sering ngobrol tentang perkembangan seni itu dengan siapa? Ngobrol dengan siapa? Dengan Pak Naryo kali. Tuh Pak Jim, tuh kalau saya telepon Pak Jim bisa tengah malam tuh. Oh gitu. Iya, bisa jam 12, jam 1. Yang di Jogja? Oh, Jogja sih banyak, seniman-seniman banyak. Itu yang di luar negeri juga. Kan sama Ziko, sama Entang, Patriot. Kan sering telepon. Ini Aliansyah nih, coba tanya tuh. Tuh ada orangnya. Mana dia? Di London waktu itu ya. Alin, Aceh juga. Yes. Saya senang telepon sih. Oh gitu. Daripada ini ya terlalu lama sama apa ya. Terasa kurang akrab gitu loh. Tapi kalau telepon tuh saya senang. Kalau bicara begini lebih senang lagi sebetulnya. Oh, gitu. Tapi telepon udah lumayan. Tapi mereka jauh-jauh begitu gimana? Tapi kalau kirim message cuman aduh kayaknya dingin sekali ya. Ya, sekalipun dijelasin begitu, saya masih nggak habis pikir kenapa kok menggeluti begitu. Ya, saya mencari mungkin saya terlalu biasa orang mau begini karena begini, ini begini, ini karena apa? Coba. Mungkin, karena apa? Iya. Ya nggak ada karena sih kayaknya. Senang-senang aja. Kan buang waktu, buang tenaga. Coba tanya, buang waktu nggak Alin? Buang waktu nggak? Kita telepon segala. Tuh seru, nggak apa-apa. Ya, okay. Seneng. Jadi Terapi untuk kita dan berdua. Terapi nggak Pak Jim? Tuh terapi. Dan juga bisa banyak hasilnya loh. Iya. Iya. Gue sering ke Bandung. Dengan kita kumpulkan teman-teman di Bandung, ada perasaan apa? Ingin bicara dengan teman-teman di Bandung? Ingin bicara apa? Kan saya terutama lebih apa ya? Pertama kan personal, udah gitu mungkin komunitasnya. Kalau lebih besar lagi ya mungkin misalnya mengingat Bandungnya gitu ya. Jadi saya suka terpikir juga di Bandung ini apa ada perlu satu apa ya? Semacam acara yang bersama gitu. Itu kalau secara besarnya ya. Tapi kalau saya dengar-dengar dari teman-teman Bandung bicara nih kayaknya sana sini selalu kebentur. Mana tuh? Sontoloyo mana Sontoloyo? Pak Jajang tuh, ya kan? Mentok sana, bentur sini. Oh, gitu. Maunya gini banyak gitu loh. Ya saya juga nggak tahu. Kan itu saya cuma dari luar. Cuman kan kita sebenarnya ada berharap juga sih bisa ada apa ya. Tapi kayaknya kalau dari omongan orang Bandung sendiri, bener nggak Ari? Kayaknya gini, pesimis deh. Kayaknya di Bandung bisa tuh, apalagi Asmujo tuh. Gitu, pesimis nih di Bandung bisa bikin satu event apa gitu. Kan di Jogja itu ada Artjok. Iya. Mungkin terjadi di Bandung. Jadi kalau Artjok itu saya tahu Heri Pemat itu dari sebelum jadi mahasiswa gitu loh. Saya udah datang ke studionya, udah tahu perkembangannya dia sebagai seniman. Kemudian itu kayaknya ditulis di buku juga ada. Kayaknya Heri Pemat yang tulis sendiri malahan. Nah kemudian dia berjuang sendiri dengan jatuh bangun, dengan wah minta ampun deh pokoknya sampai ya. Ini orang gila juga dia. Gila sih, hutang sana hutang sini kira-kira gitu deh. Tapi karena dia konsisten
akhirnya pelan-pelan makin dikenal kan, makin dikenal, makin mungkin masih makin mudah, tapi nggak sampai sekarang juga belum mudah sih, dapat sponsor itu paling susah. Saya kira kita di Indonesia ini punya orang-orang kita sih sebenarnya pinter-pinter sebenarnya bisa buat event bagus. Tapi selalu saya kira yang terbentur adalah di dana. Apa? Dana. Oh. Dananya ini sulit sekali gitu loh. Dari mana? Kan pemerintah kita atau pemerintah daerah, pemerintah kota, apalagi pemerintah pusat. Kan sulit sekali gitu loh. Di Jogja ada menganggarkan? Enggak juga. Pemerintah kota ada sedikit, tapi susah payah dan ntar bisa dijanjiin yes, tahu-tahu enggak gitu juga. Jadi bisa salah perhitungan kan. Tapi mereka ya kerja keras sama banting tulang sih untuk tetap terjadi. Ya di Jogja itu yang saya heran karena Jogja memang sudah terbiasa ada satu festival rakyat. Iya. Penguasa Sultan merangkul rakyatnya dengan festival. Festival yang sifatnya dengan ritual-ritual kebiasaan mereka sampai buang saung ke laut. Ya, laut selatan ya. Nah, itu kebiasaan itu menjadi masyarakat nggak kaget terhadap suatu pesta-pesta yang sifatnya besar. Sampai saya sebenarnya iri sekali dengan keadaan di Jogja bisa kompak begitu. Kalau ke sana kita ngepas 2 hari sebelumnya hotel sulit. Jadi hotel penuh dengan orang-orang dari luar. Nah, ya. Padahal di Bandung itu dekat Jakarta. Sebenarnya mengundang mereka itu lebih gampang. Itu yang tadi saya bilang. Ke Bandung kayaknya lebih sulit daripada ke Jogja gitu loh. Sama apa ya nggak tahu ya, mungkin dibantu WUS juga masih kurang. WUS. Dikasih WUS juga ya. Akhir-akhir ini dialog gue buka ruang itu di Sumarekon seperti daerah Ampah Berantah di sana. Itu saya sangat senang ya. Itu yang saya pikir juga loh sebenarnya Pak Naryo. Ya. Kan kemarin saya ada bicara sama Kang Jajang ya. Salah satu, tapi saya belum kepikir itu. Bahwa kalau memang Bandung mau bikin sesuatu yang lebih besar, itu tempat bisa loh. Bisa dipakai loh. Ya. Dan kebetulan di belakang dialog gue orang-orang yang punya passion. Fotografi, arsitek. Itu orang-orang yang sangat, nah ini akan saya pikir akan mewarnai Bandung. Semoga loh. Iya, karena di sana ada ini spirit inklusif. Ya. Nah, untuk Selasar dengan mulai tahun yang lalu, Arin kelihatannya mempunyai sikap itu. Dia membuat satu pameran tidak pakai kriteria umur sekolah. Iya, yang itu. Itu luar biasa itu. Nah, kalau zaman saya itu saya bingung gimana cara mengelolanya itu. Nah, ternyata mereka sangat responsif dan banyak senang. Waktu itu tahun-tahun kemarin tuh pengunjung terbanyak karena mereka masing-masing juga bawa keluarganya, bawa temannya datang. Itu mungkin cara-cara yang sangat bisa diteruskan ya.
Bagus itu, bisa teruskan sih. Karena kayaknya lebih, Bu Mel datang? enggak, Oh. sayang enggak datang. Bagus Bisa sekali. menjangkau lebih banyak masyarakat ya. Iya. Bukan khusus hanya seniman yang komunitasnya masih kecil ini kan. Jadi lebih luas kan. Hmm. Tapi tadi nyambung tentang apa dia namanya .id ya? Apa sih namanya itu galerinya? .hub ya. .hub itu kan baru dan kemudian juga yang di situ memang ada arsitek, ada Pak Hermawan segala kan. Tapi di Bandungnya ini kan mereka belum apa ya? Belum blend ke, saya pikir belum blend banget ke seni rupa di Bandung. Jadi saya kira mestinya juga kalau bisa yang di sini-sini, yang di Bandung juga apa menggapai mereka gitu juga, mengajak mereka supaya bisa berbuat sama-sama. Betul. Acara apa gitu kan ya. Jadi bersama-sama. Waktu pembukaannya kan saya diminta membuka. Ya. Saya senang sekali sebetulnya karena di belakang orang-orang yang Indra Leonardi punya passion fotografi yang profesional. Arsitek ada Supi, ada Andra Martin, kemudian ada anaknya Chang Ai. Tante Klam ya? Tante Klam. Kemudian Pak Hermawan ya? Pak Hermawannya sendiri yang mulai dia membuat satu Laboye di Jakarta. Itu dia sudah punya satu karakter yang membuat sesuatu yang beda. Iya. Ya, itu sangat mewarnai. Spirit itu seperti spirit zaman dulu misalnya Desenta, ada pingin sesuatu yang baru. Nah, masih kurang tapi di Bandung. Kalau di Jogja kelihatannya masing-masing udah muncul yang lain. Gitu. Kecil-kecil ya, yang lain banyak. Kecil-kecil. Tapi mungkin juga sifat orang sana Jogja emang seperti tadi Pak Nadio bilang ya, bahwa mereka tuh terbiasa guyup gitu loh. Guyup. Ya, jadi kalau dalam secara personal atau dalam komunitas itu bisa aja sih mereka bertengkar atau apa. Tapi pada waktu bikin acara itu mereka kompak gitu loh. Semua saling dukung. Nah, hubungan untuk kedepannya ya kelihatannya mau setelah melihat koleksi begitu banyak, sudah membuat buku, membuat ini, ada yang terbayang pengen bikin apa lagi? Ya. Sebetulnya dari dulu juga nggak terbayang mau bikin apa sih. Jalan aja gitu loh. Ya. Jalan sesuai dengan kemampuan, ternyata nanti saya kan senengnya juga, saya pikir kalau kita bilang itu project gitu ya, nggak ada project saya sebenarnya. Nah, cuman mungkin itu telah dari dulu Bu Melani itu ngomong apa adanya, polos, jujur, itu yang saya tertarik untuk dekat gitu ya. Terima kasih. Jadi saya kira misalnya terus tahu ada ada teman misalnya mau bikin pameran, terus kebetulan di mana ya bingung. Nah, kalau saya bisa kenalin, saya kenalin gitu kan, atau mau bikin buku, ya mungkin kita bantu-bantu gitu. Tapi bukan proyek saya sebetulnya. Jadi kalau ditanya apa, ya saya juga nggak tahu juga, nanti sejalan-jalannya aja gitu. Jadi misalnya ini yang sekarang aja nih, yang lagi terjadi gini sekarang, kan sebetulnya semua pada ke Singapura. Kemudian saya juga diajak sama seorang teman, yuk ke Singapura bisa sama-sama di tempatnya dia gitu. Terus saya pikir-pikir. Apa itu? Ini yang sekarang ini. Sebetulnya kan. Saat ini nih lagi ada acara Singapore Art Week di Singapura. Jadi semua pada kesana kan.
Terus saya pikir saya lagi nggak ada ngapa-ngapain, mesti apa ya di Singapura ya. Cuman lihat-lihat aja saya kira cukup ya. Kita lihat-lihat cukupan lah, nggak perlu terlalu lihat lagi gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa saya kerjakan, misalnya saya mesti meeting karena mau tadi yang saya bilang project gitu ya, tapi bukan project saya, itu saya seneng. Tapi kalau nggak ada ngapa-ngapain saya pikir udah deh nggak deh. Makanya terus saya terima waktu tawaran Bang Ucok. Mendingan saya di sini, kan di sini ada sangat penting ini gitu loh. Ngapain saya mesti ke sana? Tapi seandainya Bu Melani keluar di luar, lihat karya-karya, tidak lihat senimannya, itu apa ya? Ada perasaan, wah bangga di Indonesia lebih variatif, atau ada perasaan-perasaan begitu nggak? Atau gini-gini aja? Bisa begitu sih, bisa cuman gini-gini aja, bisa juga wah ini bagus nih, kita di Indonesia belum ada, bisa juga. Tapi terus udah gitu bagi saya pribadi so what gitu. Ya kan, saya juga beli enggak gitu kan, terus saya mau bikin apa, kan nggak ada nyambungnya gitu. Tapi kalau misalnya di sananya ada acara kebetulan juga, misalnya seniman Indonesia lagi ada pameran atau dia ada talk, nah kan saya bisa support tuh apa gitu, itu seneng. Nggak pernah berpikir, wah yang di Indonesia kurang ini sehingga begini. Ada sih. Ada membandingkan gitu. Ada sih, misalnya ya, kalau kita bandingkan, tapi sebetulnya dalam konteks lebih besar. Jadi kalau menurut saya sih, memang kita di sini seni rupanya ya tidak bisa cukup jalan dengan cepat atau gitu dengan lancar gitu, karena infrastrukturnya masih lemah. Kemudian juga kan support pemerintah masih ya kecil lah ya, atau saya pikir nggak tertarik ya sama seni budaya gitu loh, mereka lebih nggak ada gitu. Atau malahan cuman ya kayak terpaksa ya pura-pura, menurut saya sih. Untuk dia enggak tahu. Sekolahnya sekarang ada berhubungan ke sana-sana. Jadi saya kira belum ada niat benar-benar untuk support. Karena saya kira sebetulnya kalau dihitung dari mungkin APBN ataupun apa, kan kecil sebetulnya. Enggak seberapanya sih sebetulnya. Yeah. Tapi memang mereka belum sampai situ sih. Ya, Bu Mel, 2 bulan yang lalu saya dapat penghargaan dari Menteri PDK. Menteri, bukan PDK apa? Menteri Fadlizon. Budaya. Terus setelah Bu Men mau datang ke Bandung, saya lihat buku, sebenarnya ini orang seperti ini yang harus dihargai. Saya merasa Bu Men perannya besar sekali, tapi nggak ada satu posisi Bu Men itu begini nggak? Ya Bu Men nggak akan gini nih memikirkan itu. Iya betul, karena gini ya, boleh cerita dikit boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau saya ya tahu tuh di mana saya bisa sampai di mana gitu. Jadi misalnya dulu saya di medis ya, di medis kan banyak bikin presentasi, bikin seminar dan segala macam gitu. Jadi kita punya perhimpunan ultrasonografi misalnya, saya kan sekretaris di 11 tahun gitu. Tapi saya tahu bahwa saya nggak bisa jadi ketua gitu. Kemampuan saya nggak sampai sana. Nah, kemudian melihat terus juga ada ya biasalah di Indonesia kan suka ada dalam bidang keuangan nggak beres gitu. Saya nggak tahan tuh.
saya keluar. Gitu. Jadi nggak bisa lah, nggak apa-apa. Dan saya tahu bahwa saya cuma mampu sampai segini. Jadi bagi saya nggak ada soal gitu. Kemudian misalnya di Ultrasound Society, di international ya, Ultrasound Society sampai counselor kalau mau terus lagi jadi ketua, gitu. Saya tahu saya nggak bisa sih, nggak mampu dah kayak dia tuh jadi ketua gitu. Oh nggak bisa saya, ya nggak apa-apa, udah gitu cukup. Saya tahu udah, dan saya nggak merasa sedih atau apa, enggak. Memang segitulah batasannya. Batasan saya sampai segitu gitu. Ambisi begitu nggak ada. Ya sudah. Enggak. Tapi saya pekerja keras soalnya. Ya. Pekerja keras. Senangnya kerja. Orang tua latar belakangnya apa? Dokter gigi. Dokter gigi juga. Dua-duanya dokter gigi. Dari Stovia. Jadi yang membuat senang seni itu apa menurut Bu? Belajarnya. Iya. Orang tua saya sih nggak ada seni-seni sama sekali. Mereka malah lebih ke arah kesehatan, olahraga gitu. Ayah saya kan pelatih nasional sepak bola. Oh siapa? Endang Witarsa. Oh saya bukan kenal. Saya favorit kecil. Ya zaman tahun 70 Rukma, ya, 60 70 ya. Endang Witarsa. Ya. Ya. Waktu itu si komentatornya Sambas ya. Sambas ya. Oh, luar biasa itu. Ya. Bandung luar biasa. Jadi seni nggak ada sih. Tapi setelah saya lulus, saya kerja di rumah sakit, itu ada om saya. Nah di buku juga ada. Dia dokter anak, spesialis penyakit darah. Dia senang seni, dia memang kolektor. Kolektor seni rupa sama keramik. Ya, kumpulkan aja. Ya. Banyak sekarang. Oh enggak. Jadi ceritanya itu panjang sih. Nah intinya saya kerja di rumah sakit. Kalau siang setelah selesai kerja rumah sakit, terus dia tanya, yuk, nah ini kita jalan-jalan, boleh? Mana nih? Gitu. Zaman itu tahun 70-an ya. Ke Ancol, kalau enggak ke Jalan Surabaya. Loak-loak itu loh, barang antik. Yeah. Gitu. Jadi saya mulai belajar dari beliau sih sebenarnya. Ya dokter, dia juga dekat sama seniman, seniman juga suka berobat gitu. Kemudian tante saya jadi adiknya om saya itu lukis Chinese brush painting. Dia juga punya banyak murid-murid sih. Di Jakarta. Tapi ya kayak nggak jadi seniman profesional. Cuman kayak ibu-ibu senang-senang gitu. Ibu-ibu belajar sama beliau juga banyak. Bu Mel sekarang sudah artinya umur itu mengerus tentunya. Iya. Terus kemudian tapi masih juga warawiri. Aktif ya. Tiba-tiba besok ke Bali, Jogja ini, dan suka ketemu Ibu Karla ya. Kemarin baru ketemu loh hari Sabtu yang lalu. Ibu Karla datang loh ke pameran di Baik Art. Itu juga luar biasa. Iya. Dia sudah masih 90. Masih mau bikin pameran bulan April. Pameran tunggal. Bukan maksudnya bukan pameran tunggal, satu pameran bersama sih. Perempuan-perempuan ya. Tapi sudah nggak aktif di Jakarta Post ya? Masih. Ya. Justru bukannya dia yang nggak aktif, mendapat tempatnya itu susah. Di Jakarta Post ataupun di koran apa gitu. Jadi cuman sekali-sekali dapat kesempatan. Sebetulnya beliau bisa nulis banyak. Gitu. Tapi kolom untuk art itu sedikit terbatas gitu kan. Itu hebat. Ya.
orang-orang yang punya dedikasi itu banyak. Yang low profile, tetapi diam-diam terus kerja. Ada aja yang dikerjakan. Ya, Iya. itu kalau Bu Men dapat penghargaan itu sebenarnya layak. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya udah puas. Buku udah keluar, sudah Ya. tenang. Ya. Sebetulnya di awal kan memang tadi Pak Naryo kan tanya, nggak ada target sih. Tapi udah yang 20 tahun ini memang target ini harus selesai nih buku. Jadi kayak apa namanya, ya kayak tugas gitu ya, yang harus diselesaikan ya. Yang ini Pak Naryo masih ada ya bajunya. Ya Pak. Ini di Selasar, tapi waktu itu Selasar belum buka. Belum buka. Itu masih 96 juga. Bajunya masih ada kan? Baju Itu Bumel. Pak Naryo. Oh, iya. Waktu itu kan Pak Naryo nanya sama saya, masih ada nggak bajunya? Kalau nggak lucu nih kita bisa pakai baju yang Pak Naryo masih ada. Saya cari nggak ketemu. Ya, waktu itu Bu Mel tahu sendiri suasana masih tegang. Iya. Situasi tegang. Waktu itu saya rapat-rapat untuk bikin membuka ini. Ngerapat di tempat kopi, kalau lebih dari 5 takut. Sembunyi-sembunyi. Udah. Banyak orang. Waktu itu kelihatannya 96. seluruh mata itu mengawasi kita. Ya. Begitu mencekamnya sampai tahun 98. Ya, 98 itu makin buka. Waktu itu saya minta bantuan kakaknya Garin. Yuk dari ketua panitianya. Ya. Dan dia seminggu sekali datang terus. Itu bulan apa ya? Waktu pas mulai ada Trisakti. September. Iya dong, udah habis itu dong Pak, pas ya. Nah waktu itu September. Tiap kali namanya Hermawan. Pak. Hermawan Rianto ya? Iya. Ini rame-rame gini. Dia selalu, lihat di CNN, di siaran semua sangat prihatin dengan keadaan di Jakarta. Akhirnya tiba-tiba dia datang saya lagi bungkusin karya. Nah terus si Herman nanya, kenapa dibungkus? Saya rasanya nggak layak pamer gini, karena suatu saat sudah dipajang begini tiba-tiba peristiwa Hermawan itu selalu cerita karena dia pegang HP. Masa di Jakarta begitu? Saya ingin, akhirnya bungkus. Saya beli 15 kain, 15 bal ya. Ini saya ikat. Si Hermawan tadinya paham gitu. Lama-lama semua saya ikat dalam itu rasanya ada seperti kartasis. Saya bungkus semua. Nah terus Hermawan nanya, kok bungkusnya serius begitu? Pertanyaan itu saya dengar, saya nggak mikir bungkusnya, senang aja udah. Jadi waktu itu terjadi diskusi, audiens bilang, kapan dibukanya? Kita Selasa bikin
museum tapi anti museum, semua ditutup. Saya bingung, saya nggak bisa jawab. Si Danarto mengatakan, itu lagi berkarya, kalau bisa nggak usah dibuka. Gitu saja. Nah, kenangan-kenangan itu yang sangat menarik, yang tidak terdokumentasi. Nah, Kenapa tidak terdokumentasi? Bisa didokumentasi dong. makanya saya Ditulis apa di apa? harusnya ada. Ya. Iya dong. Selasar. Boleh mulai mencatat dong. Mungkin sekarang ada staff. Iya, tentu staff-staff bisa lah. Ya, masih. Cerita-cerita itu. Ya. Kemudian waktu pertanyaan-pertanyaan itu bukan saat itu, beberapa kali. Kapan dibungkus, kapan dibuka, saya nggak pengen. Setelah sekian tahun, saya memang susah berkarya karena itu masih beban ya. Ya, masih beban. Satu saat waktu zaman Gus Dur, saya merasa ada sedikit enlightenment sedikit agak saya pameran titik putih. Sebelum itu saya nggak bisa pameran, saya ngambil batu supaya bisa berkarya. Waktu saya belah-belah, saya bergaji, saya ini. Terus suatu saat ada batu yang agak besar, saya pukul pecah. Begitu pecah, saya lihat ada pecahan yang bagus sekali. Saya ambil pecahan, masuk ke grup. Rupanya saya lagi berpikir tentang Timur-Timur. Dia lepas itu sangat mengganggu karena dari SD sangat penghafal Timur-Timur, provinsi yang ke-27 ya. Itu tiba-tiba lepas. Dan akhirnya karya saya, batu itu sudah 40 lebih, mau diapain ini kan. Saya datang ke Asmujo, ini saya ada batu-batu ini dipamerin daripada kosong gitu. Oh boleh Pak. Asmujo membantu ini. Waktu itu kakaknya Arin mengatakan judulnya Batu Melangkah Waktu. Ya sesudah itu saya titik putih itu karena ada Gus Dur. Nah, kemudian tahun depan apa? Karena saya merasa kalau ulang tahun paling nyaman, masih ada energi itu bikin pameran. Ditantang sama Jan An itu dia punya kakak di Washington. Saya lagi bikin galeri, tolong dibuka. Makanya saya setahun saya kerja untuk membuka galeri. Terus galerinya apa namanya? Judulnya apa? Saya bilang Center Point ya. Center Point karena dekat dengan markas militer sana. Radiusnya masih Nah, sampai di sana saya bawa tim ke sana. Sampai di sana ada berapa? 7 orang saya bawa. Terus saya untuk pertama kali pameran tunggal di sana, di tempat yang baru, dan kebetulan galeri itu baru, nggak tahu. Terus ada semacam in-house curatornya juga masih belum ini. Maka saya bikin karya di situ, saya kumpulin pas ada pohon maple
berjatuhan, semua saya suruh ambil daun-daun kering itu, maka di tempat yang dengan penuh serba granit ditebarkan. Orang-orang di kantor itu ngapain? Tapi mereka diam aja. Terus waktu mau pembukaan, saya bawa penari dari tiker. Saya suruh sebelum dibuka dandan di tengah-tengah ruangan itu dengan alat-alat sangat sederhana, sehingga orang yang ke kantor itu pada lihat ngapain ini ada orang. Jadi makin lama kumpul masih banyak. Begitu kumpul kita mulai terus saya datang, penarinya itu masih belum lengkap bajunya. Saya kasih titik ayam di Bali, jadi kayak di baptis gitu. Terus saya masukkan di dalam satu kayak kepompong besar, nyalain lampu besar, terus di situ si penarinya melengkapi, terus pakai mahkotanya, pakai ini. Begitu udah musik, keluar kipas kayak kupu-kupu, karena temanya di sini sih pasti kayak kepompong terus keluar gitu ya. Metamorfose. Nah, kenapa metamorfose akhirnya saya bikin itu, karena dengan membuat titik putih di Jakarta masih ragu-ragu. Karena waktu itu Gus Dur langkahnya itu bikin kaget. Sudah aman-aman, tiba-tiba Irian ganti Papua. Hal-hal begitu akhirnya kita dalam proses, maka metamorfose. Nah, jadi pameran itu saat itu selalu di dalam tiap-tiap tahun saya selalu tema sesuai dengan kata hati. Nah, waktu udah gak lama, kapan dong ini kain hitam itu dibuka? Dalam hati saya kangen juga, karena dulu bikinnya dengan serius, dengan hati, tiba ditutup, gak pernah lihat lagi. Tapi mau membuka itu masih belum tega, karena keselnya itu gak bisa hilang. Akhirnya oke, saya harus berani membuka. Saya pameran di Jakarta Design Center. Nah, di situ saya minta Taufik Ismail membuka salah satu patung saya yang dibungkus, itu dibawa oleh peragawan seolah-olah, karena saat itu masih hangat tentang orang-orang yang hilang. Dan atau baca puisi lewat pakai eskalator, itu dibuka di situ. Saya nyatakan bahwa di Selasa akan saya buka. Sudah selesai, sampai di sini mau membuka juga masih, maka saya manggil Jim, pernah Jim datang, tolong buka ini. Dalam buka itu kita bikin acara kecil. Terus Ninditio datang, buka. Gitu. Jadi event-event kedatangan teman-teman itu saya suruh buka. Supaya terbantu buka sendiri, katanya saya teringat waktu ngikatnya itu penuh dengan kesungguhan. Terus lama-lama dalam 3 tahun terbuka semua. 3 tahun ya?
3 tahun. Oh, dari saya cerita sendiri. Bu Mel. Enggak apa-apa dong. Bu Mel pengen tanya apa? Kemarin kita bercanda dengan siapa ya, seniman siapa ya? Saya lupa siapa ya. Bahwa bisa nggak gitu loh. Itu serius supaya nanti bisa bikin ya semacam selasar. Seperti jadi sama siapa ya kemarin ya? Saya lupa ya, sama siapa? Bikin. Semacam seperti selasar. Kenapa Jadi pertanyaan begitu? kita lagi bercanda. Kamu mampu nggak gitu bikin sesuatu serius nggak nih? Ini kayaknya apa namanya? Oh si ini Radina Indra bukan? Hah, kemarin bukan nama kamu? Nah maksud saya sekarang juga itu jadi pemikiran juga bagaimana perjuangan Pak Nadeo sampai bisa ada selasar. Iya. Apa pikirannya gitu? Sebetulnya itu juga nggak tiba-tiba. Ya pasti. Dari kecil saya senang teman-teman datang bikin sesuatu. Misalnya saya pernah di Taman Sari nyewa ruang kecil, terus di sana belum ada warung-warung seperti karena bayang saya bikin patung-patung di sana, orang bisa jalan, selalu mimpi hal-hal begitu. Sehingga kalau saya hidup di tempat istilah ngariung gitu, teman-teman di sini, itu ada suatu perasaan senang. Nah, di Selasar itu kebetulan saya ketemu arsitek muda, yuk kita bisa bantu bikin Selasar. Oh, mau. Nah, kan saya dengan Pak Skoro Tejo bikin di sini. Nah, itu. Tapi tanahnya dari mana? Ya, yang namanya tanah begitu, kelihatannya mengalir saja. Sebelum saya punya tanah ini, saya suka jalan kaki minggu, keliling. Kalau jalan kaki, lihat sih ada satu energi. Ini enak sekali. Di rumah saya, pemandangannya city view. Di sini ada mountain view, tertarik. Terus, wah, tanah gini, saya bukan tuan tanah, nggak akan bisa beli. Tiba-tiba aja hari Minggu ada orang, Pak, mau beli tanah. Gimana? Waktu saya lihat, di sini. Kaget saya. Itu kan mimpi saya nggak punya uang. Ya. Terus, ini alamatnya. Kalau tertarik, saya dikasih alamat orang Jakarta. Saya kemudian Rotary Club ya. Ada orang bank. Oh, saya ditawarin tanah gini. Berapa? Wah, murah. Iya, tapi saya nggak punya uang. Bisa jadi jaminan, bisa ngurus, bisa. Terus kemudian di Rotary kan banyak ada notaris. Oh, saya bisa bantu ngurusin. Terus harganya sekian gitu. Saya telepon pada yang Jakarta, kapan bisa datang sini? Waktu itu Hotel Sheraton baru dibuka, ketemu di situ, terus harganya sekian. Terus yang saya sudah setuju, terus si bank itu, oke, bisa. Terus orang notaris dibaca resmi, oke. Dalam waktu seperti pisang goreng. Terjadi aja. Ya. Saya kaget. Nah, apa ini jalannya? Saya mimpi. Terus untuk bangunnya bagaimana? Saya
nggak bayang. Nah, tapi terus terang cita-cita untuk membangun itu kan harus punya uang. Iya. Nah, saya tidak punya mesin uang, tapi dilalah. Dengan saya pengen orang satu saat ada ibu penari Bulan Trisna selalu ketemu, saya mau bikin studio tari pakemnya yang Bali yang betulan, karena yang di Bandung ini tari Balinya udah keluar dari pakem, mulia sekali kan. Tetapi saya nggak pernah bikin penari Bali. Terus kemudian kalau ketemu lagi sudah mulai, kayak saya nggak bisa nari Bali. Masa tari Bali itu gini, legong saya dikirim fax waktu itu. Terus akhirnya dikirim buku. Suatu saat saya lagi ke Bali, saya bilang, Bu Bulan. Bulan Trisna. Saya mau ke Bali. Oh, datang ke sini. Akhirnya saya datang di mana itu, yang di utara. Nah, waktu nginep di itu, saya bilang sama pelayan, saya pengen hari Bali, bisa dilihat di mana? Oh, di sini. Itu yang bikin kopi itu penari juga, anak-anak masih muda, kucel gitu. Nah, kemudian sorenya saya datang ke Banjar, lagi ada kompetisi Banjar. Tiba-tiba ada yang menari, anak muda kecil, matanya bagus sekali, tarinya bagus. Saya terpukau, nggak pernah memperhatikan dia. Nggak bisa. Akhirnya dia turun panggung, saya ikutin. Dia masuk ke kamar rias, terus ikutin. Saya kaget di kamar rias, rupanya antara penari itu saling membantu. Dia bantu ini, menarik sekali. Saya curi foto. Oh. Nah, dari nyuri foto itu, karena untuk melukis tari Bali itu udah saya nggak tertarik. Tapi dia lagi ngintip, lagi nolong teman. Saya bikin. Kebetulan Hidayat Gallery bikin fundraising yang bulan 5 itu diambil orang, dan orang sekian yang banyak ini pesan untuk dibikinkan, banyaknya orang Jakarta. Nah, di sini di satu sisi bikin pesanan nggak berat ya, tapi saya pikir hitung-hitung exercise, karena saya di seni rupa juga gambar model ini exercise saja. Dan di situ saya bisa ngumpulin, membantu, memberanikan diri untuk bangun, bikin selasar. Dan selama kita ada suatu kemauan yang keras, ada aja. Sampai terbangun ini, saya kaget sendiri. Itu ceritanya sampai Selasar itu. Dan saya menikmati sekali kalau seperti saya bikin amphitheater. Arsitek tadinya tidak mengerti. Di sini ada sesuatu yang ini kelihatannya bulat. Ya, amphitheater. Rupanya di amphitheater itu saya dapat kenikmatan. Misalnya ada satu pertunjukan saya dari jauh lihat.
orang tepuk tangan happy itu di sini happy kali. Nah itu kayak waktu awal-awal banyak manfaatnya di Selasar untuk mendatangkan tamu. Ada jazz, ada tari, ada ini. Itu hubungan. Jadi mengalir aja. Mau bikin apa nanti? Tidak tahu. Pokoknya senang. Akhirnya saya merasakan kalau perasaan senang, enjoy, itu nggak ada batasnya. Selama masih mampu itu kita senang-senang aja. Nah dengan 10 menit lagi. Dengan adanya saya secara tergerus usia, physically sudah tidak selincah dulu. Kebetulan Harin itu di bidang seni rupa juga. Tetapi saya tidak berani gantikan. Karena masalahnya manajemen. Saya nggak pernah ngajarin dia manajemen. Kemudian semuanya sampai dana dari mana. Tapi tiap kali ada coffee morning dia datang. Setelah dia menikah dengan Cagi, rupanya ada dialog ya, teman-temannya itu mungkin ya, saya sampai sekarang nggak pernah tanya. Terusin aja, terusin. Siapa lagi? Nah, suatu saat dia ngundang gala dinner di Wat Batu. Saya nggak diberitahu. Malam-malam saya datang, meja panjang sudah di set up, ada namanya. Dan mungkin ada 15 couple, 30 orang. Saya lihat kebanyakan anak-anak muda Jakarta. Terus saya diundang, ya datang aja. Rupanya si panitia bicara sepatah, 2 patah kata. Kaget saya nggak siap. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi nggak tahu energi apa saya ngatakan. Terima kasih pada teman-teman yang hadir di sini. Anda sebagai saksi, saya memberikan tongkat estafet ada Harin merah. Merah, kaget juga. Dia kaget, saya kaget juga. Itu spontan ya? Spontan. Jadi di sini kalau kita niatnya baik, gitu, terutama di Wat Batu, kalau hal-hal yang sangat positif itu tercapai. Dan banyak sekali yang ketemu di sana, laki perempuan akhirnya menikah di situ juga. Sampai sekarang. Energinya positif. Iya. Mungkin saya nanti ngelantur. Enggak, tapi sebagai ini juga sebenarnya memang kita juga banyak bicarakan ya. Tadi tentang bagaimana berdirinya Selasar. Kemudian sebetulnya di luar ini ya, kita suka bicarakan bahwa respek sih, bahwa sebetulnya kan Pak Naryo seperti bagaimana ya, bisa men-share atau menyumbangkan sebenarnya kepunyaannya ini untuk banyak orang gitu kan di Selasar. Dan saya pikir nggak banyak orang sih yang begitu, betul nggak? Jadi kita juga bisa lihat beberapa contoh tapi nggak bisa disebutin namanya lah. Ya biasanya kan ya untuk diri sendiri, tapi Pak Naryo bisa men-share untuk semua, untuk banyak orang gitu loh. Semuanya mengalir. Iya. Di sini saya juga merasa begitu. Saya memberi, saya kapan berkarya? Gitu. Akhirnya muncul
saya ingin berkarya, baik karya. Terus terang karya saya nggak banyak di rumah. Kalau Pak Virus banyak sekali koleksi, Pak Sriadi saya nggak bisa mengumpulkan karena selalu untuk umum gitu. Justru itu. Akhirnya saya buat batu aja biar nggak dijual. Nah di sana di batu saya bikin ada yang 14 ton, 10 ton yang saya tidak terpikir. Di sini statis untuk menjawab hari ini, di sana di sini dinamik, di sana statis untuk selamanya. Jadi saya katakan saya lagi membuat catatan kecil peradaban hari ini. Karena waktu zaman itu Bandung ekonomi naik karena ini naik. Ya, orang datang ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung cuman bikin macet. Dan mereka datangnya ke mall, ke ini. Nah, kalau saya ke luar negeri, kelihatannya mencari bukan jalan-jalan yang turistik ya. Saya pikirannya segitu, ada yang datang sini. Jadi ya kecil lah, batu siapa yang mau ngangkat. Dan saya udah mengatakan pada keluarga, ini anak 2000 ini dengan batu-batu ini, kalau bisa untuk anak cucu ke depan. Ya. Kalau di sini terus dinamik sekuatnya Arin nanti. Jadi saya kira sih memang upaya yang kira-kira sampai sekarang 30 tahun ya. Ya. Selasar udah 30 ya. 27. Ya hampir 30 ya. Dan kita kan sering kita bicarakan juga bahwa kita merasakan sekali manfaatnya, terutama untuk yang muda-muda, yang baru tumbuh gitu kan, diberikan kesempatan baik. Dan saya kira bagus sekali udah di estafet. Kita semua tetap menunggu kiprah selanjutnya dari Arin. Sampai sekarang itu saya merasa seniman yang profesional itu fokus, nggak mikir apa-apa. Sekarang ada manajemen, ngurus biaya, keuangan. Tiap bulan sekarang pegawainya ada 35 orang. Itu ada sarjana kan. Nah kalau di Wat Batu karena ada tiketing yang ini lumayan. Ya tapi itu penting sekali kan. Jadi itu bisa men-share untuk masyarakat umum. Jadi pelan-pelan juga mereka kan menghargai ya seni gitu loh. Sekarang kita kira-kira sudah waktunya, udah diberi tanda. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pertama-tama Bang Ucok yang sebetulnya menemukan ide untuk acara ini. Juga kepada Pak Sunario, Arin yang selalu mensupport apa-apa yang saya perlukan gitu. Selain itu juga kepada teman-teman seluruh Selasar, Adit, Ardo, Kang Heru, Kanisa, Afi, Yoga, dan mungkin ada masih banyak lagi tuh yang gak bisa disebut satu persatu. Ini juga adiknya Yoga ya. Terima kasih banyak. Juga kepada siapa lagi ya? Pak Kino, Robi, Dava, untuk supportnya selama saya di Bandung. Dan terima kasih sekali, acara ini saya pikir sudah berjalan lancar berkat semua tim yang sudah bekerja dengan sepenuh hati dan sangat detail. Kita juga ada grup tuh bisa semua bisa di-share dengan baik, dengan detail sekali. Sekali lagi terima kasih semua. Saya juga terima kasih Bu Mel, terima kasih atas semangat kerjasama
dan semoga sehat selalu. Dan, Amin, ya, amin. ya. Sekali lagi terima kasih semua ya. Jadi semoga juga bincang-bincang ini bermanfaat untuk semua.